Nama kita hari ini adalah GPDI, anjingnya Anies. Waduh, Nabi ke-26 dan rombongannya tambah lama, tambah edan nih pokoknya. Iya, saudara edan, saudara. Di mana nggak edan? Hari ini kita kuliah Pancasila ya, untuk tanya jawab Pancasila. Tapi kita cek ya, bagaimana bisa ya. Nah, kemudian orang-orang ini ya gereja terlibat di dalam pembangunan khilafah ya. Kita masih ingat ya bagaimana Anies Baswedan itu, Anies Aswedan telah menciderai Pancasila dan kemanusiaan dengan melakukan pilihan gubernur berdarah-darah dengan yang paling hina, paling biadab, paling laknat di seluruh dunia. Belum pernah ada pilgub ya pemilihan seperti itu dengan menggunakan isu SARA. Ya, untung orang Kristen nggak pernah diajari membunuh ya. Coba kalau orang Kristen diajari membunuh, apa nggak perang waktu itu ya? Perang bisa. Orang Kristen kalau orang nggak takut mati, ya bukan terus tapi dia diem saja, tidak melawan, bukan berarti nggak punya nyali. Memang ada banyak orang Kristen yang sudah di-framing dengan ketakutan. Ya. Oh iya, tetapi kita ada ini ya, ada berita Pak Pariaji meninggal dunia ya, berita Pariaji ya. Ya. Seharusnya berduka atau bersuka? Ya harusnya bersuka cita. Bukan karena ya kalau mereka percaya masuk surga, udah 8 kali masuk bolak-balik naik surga, sekarang kan akhirnya ke surga kan, harusnya kan bersuka cita. Kalau dibilang berduka cita ya bodoh, ya kan. Nah, tetapi paling tidak sudah Anies Baswedan sudah kehilangan satu pendeta pendukungnya. Nah masalahnya apakah anaknya atau penerusnya nanti pendukung Anies juga? Nah itu dia ya. Nah, itulah banyak gereja-gereja pun akhirnya mengkhianati Pancasila, ya kan dengan menjadi pendukung khilafah. Mengapa cari aman sendiri-sendiri untuk mengamankan hartanya? Coba Anda lihat amati Gilbert itu juga ya. Wah Gilbert lagi, iya hati-hati. Ya pendeta-pendeta menjadi pendukung khilafah. Ya kan? Menjadi pendukung khilafah. Hati-hati. Ya Gilbert kan masuk politik ini kan, masuk ke bikin politik itu sama si pengacara ini kan, pengacara pro bono ya, pro bono 1M. Sebentar, saya mau share video dulu ya, sebentar ya sebelum nonton videonya. Ngeri ya, gereja-gereja kemudian di framing karena takut ya, karena takut disumbel pakai duit. Udah hamba-hamba mamon semua ini, mengerikan saudara ya. Artinya kenapa Bizantin bisa runtuh? Karena orang-orang Kristennya berkhianat. Ya ada uskup-uskup yang berkhianat, ya kan? Hamba-hamba mamon. Nah, saya berdoa ya supaya Anda meninggalkan GPDI ya, dan gereja-gereja yang mendukung politik. Ya, saya berdoa ya kalau Anda tidak meninggalkan, Anda kena sial. Tertawa jahat kembali lagi. Kenapa kena sial? Daripada orang lain yang sial, supaya Anda tahu ya. Saya sih berharap ya Anda yang masih terlibat dalam gereja-gereja pendukung politik, pendeta yang ya, saya berharap Anda akan kena sial. Supaya loh, Anda juga jangan berpihak pada Jokowi juga, jangan berpihak kepada siapa saja. Pokoknya Anda jangan berpihak kepada gereja yang berpolitik. Saya berharap Anda kena sial ya. Ada yang jemaat-jemaat yang mendukung gereja yang ikut berpolitik. Mau mendukung siapapun pokoknya. Saya berharap Anda kena sial. Ya. Kenapa? Supaya Anda melihat betapa bahayanya yang Anda lakukan terhadap seluruh bangsa Indonesia. Bukan cuma Anda sendiri dan bukan gereja Anda sendiri. Ya. Wah, pokoknya kalau ada gereja-gereja yang berpolitik nih ya, kayak GPDI ini, GPI kan sempat, tapi ternyata tidak semua GPI ya. Tidak semua. Tapi GPDI ini dia bawa-bawa ya. Bawa-bawa organisasinya dia terang-terangan.
Saya jadi ingat Yakub Nahuai ya. Saya jadi ingat Yakub Nahuai. Hati-hati ya, hati-hati. Pendeta-pendeta kaya ini sudah siap ada cabut ke luar negeri ya untuk bawa aset-aset yang Anda sumbangkan ke sana. Nah, oke, kita cek dulu sebentar. Sudah siap belum ya videonya? Nanti tunggu sabar. Nah, saudara, kalau Anda terjebak ya di dalam gereja-gereja yang berpolitik, ya, waduh, itu serem sekali ya. Itulah nanti yang akan menghantarkan khilafah di Indonesia. Tinggalkan, ya, Tiberias, tinggalkan GPI-nya Yakub Nahuai, tinggalkan GPDI, tinggalkan gereja-gereja yang berpolitik, tinggalkan Gilbert. Nah, sebab Anda akan kena sial nanti. Hati-hati ya, hati-hati, Anda akan kena sial loh. Serius ya. Termasuk nanti kalau ternyata khilafah berhasil muncul di muka bumi pertiwi Indonesia ini. Wah, Anda yang tambah sial lagi. Anda pikir Anda akan lolos? Enggak ya. Anda yang mendukung Anies Baswedan ini, Anda pikir Anda akan lolos? Ya sudah, karena itu sialnya Ahok itu akan pindah ke saudara. Ya kan? Karena Anies Baswedan ini kan sedang menanggung kutuk kan. Anies ini kan sedang menanggung kutuknya Ahok ini. Anda mendukung Anies, Anda kan ikutan sialnya Anies loh. Ingat GHC, ya. GHC kan, Naaman ini kan mau berterima kasih sama Elisa karena sembuh dari penyakit kustanya, lalu dikasih hartanya. Elisa bilang, nggak mau, bawa pulang saja sana. Lalu GHC-nya ngejar-ngejar keretanya kan. Tuhan, kasih aku sebagian saja, nggak apa-apa. Terus dikasih sebagian. Maka kustanya Naaman itu pindah ke GHC. Nah itu sama. Anies Baswedan ini bagi-bagi duit ke gereja-gereja, dia lagi mau buang sial. Ya, sialnya itu kepada gereja yang nerima dan jemaatnya. Itu nggak main-main ya, itu bukan saya ngutukin, itu di Alkitab sudah ada kejadian. Orang nanggung kutuknya orang lain, nanggung sialnya orang lain. Nah, itu hati-hati GPDI ya. Anda sedang menanggung sialnya Anies Baswedan. Sedang Anda tanggung. Karena Anies Baswedan ini sudah melanggar kesepakatan Pancasila negara dari para pendiri Indonesia. Dan itu dikhianati. Ya, dan setiap pengkhianatan kepada Pancasila selalu ada korban darah di sana. Dari zaman ke zaman, dari presiden ke presiden, ketika Pancasila itu dikhianati, selalu ada tumbal darah di sana. Nah, jangan main-main, jangan sampai Anda nanti terlibat di dalam gereja tersebut. Ya, ini gerejanya Tiberias, gerejanya GPI-nya Yakub Nahuai, ya, gerejanya Gilbert Tumoindong. Hati-hati ya, saya nggak main-main ya. Anda mendukung Anies Baswedan, Anda sedang menanggung sialnya itu ya, kutukannya Ahok itu ya. Itu kan kena ke Anda loh. Anies kan belum kena kutuknya kan, Anda cepat-cepat buang sial. Anda yang nerima duitnya, Anda kan kena kutuk. Anda akan terima kutuknya. Ngeri. Jangan main-main ya. Sebentar. Nah, saudara, tema hari kita yang masih ya tentang Pancasila ini. Seharusnya ya gereja itu jangan terlibat di dalam politik apapun. Enggak boleh. Ya, caranya GPDI ini adalah cara-cara yang tidak Pancasilais. Enggak boleh dia dukung partai politik tertentu. Gereja itu lembaga agama itu harusnya bebas dari politik. Karena di dalam gereja itu ada yang tidak setuju dengan Anies. Ya. Di dalam gereja ada yang setuju dengan Anies, lalu bagaimana suaranya dia? Lalu Anda mau kucilkan dia? Nah, hati-hati ya. Bentar. Masih belum berhasil ya. Sebentar ya, masih lama ini. Oke, masih lama prosesnya. Lalu apakah akan disingkirkan? Dulu saya ingat ya. Saya ingat sekali.
Satu gereja ada yang mendukung Jokowi, ada yang mendukung Prabowo. Nah, terus lalu Tuhan bersuaranya ke siapa coba? Yang satu berdoa puasa untuk Jokowi. Lalu di hari lain ada yang doa puasa ya buat Prabowo. Penyel sekali nih ya. Wah, dua-duanya doa peperangan. Kira lapa sakara pipi Jokowi Tuhan kasih kemenangan, hancurkan yang laknat Tuhan. Yang Prabowo hika papa cucu cici hancurkan Jokowi Tuhan. Buahnya langsung keliengan. Gundung. Semuanya berbahasa rohnya, semuanya tengging-tengging. Coba gimana coba ceritanya. Semuanya berbahasa roh, semuanya tengging-tengging. Lalu yang menang siapa saudara? Wah, lalu Tiberias bersabda, ya kan? Tuhan berkata sama Yakub Nahuai, Prabowo akan menjadi pemenang pemilu. Sama itu persis kayak Donald Trump kan? Hati-hati itu. Wah, itu Anda sedang disesatkan oleh gereja. Makanya saya bilang, itu nanti Anda akan kena sial. Ya, Anda akan kena sial. Makanya tinggalkan gereja-gereja itu. Langsung tinggalkan aja udah. Jangan tengok ke belakang. Apapun yang sudah Anda sumbangkan ke gereja itu, jangan tengok ke belakang, tinggal saja. Karena nanti sialnya akan mengejar Anda. Ya, jangan nggak percaya sama saya. Semua yang saya ngomong itu terjadi semua, saudara. Nabi ke-26 dilawan. Aduh, ini saya bukan ngutukin. Itu sebuah cerita di dalam Alkitab ada. Nah, ya, yang penting jangan sakit hati. Oke, kita lihat ini ya. Saya putarkan videonya ya. Saya putarkan videonya ya. Yo. Pak Anies, kami pendeta-pendeta di Jakarta dari semua gereja mendapatkan apa yang disebut dengan BOTI. Bantuan operasi tempat ibadah sangat membantu kami. Gereja, kostor dapat saudara, dan lain sebagainya. Bahkan sekolah minggu, guru sekolah minggu akan diberi. Walaupun sekolah minggunya dia cerita-cerita yang lain, tetapi pokoknya guru sekolah minggu. Terdaftar sebagai guru sekolah minggu pasti akan dapat bagian dari apa yang diberikan oleh gubernur kami. Luar biasa saudara. Jadi rumor-rumor mengenai beliau itu saya kira hal yang keliru. Sentuhan sosial dari beliau untuk gereja khususnya di Jakarta itu sangat berarti bagi kami. Dan saya masih ketua Majelis Daerah GPDI DKI Jakarta mewakili hampir 1.000 gembala menyampaikan kepada Bapak Gubernur terima kasih buat bantuan BOTI. Artinya 1.000 gembala GPD ini akan jadi terkutuk ya. Karena Anies ini kan lagi buang sialnya Ahok kan. Ya kan? Nah, artinya 1.000 pendeta GPDI Jakarta yang dia wakil itu akan jadi terkutuk. Ngeri ya. Ini orang bodohnya sekali. Pendeta bodoh dia ya. Kalau memang Anies Baswedan itu peduli dengan gereja, itu HKBP sampai sekarang itu masih belum jadi tuh ya izinnya. Goblok lu pendeta tolol, goblok. Itu tainya Anies, kremi-kreminya kau jilat sampai habis tuh itu ya. Sampai ludes, sampai ledes tuh pantatnya Anies tuh dijilat sama si pendeta 1.000 pendeta GPDI di Jakarta ini ya. Gila ya. Ngeri ya. Ngeri ya. Ngeri. Saran saya Anda yang ada di GPDI, tinggalkan GPDI. Tinggalkan GPDI, Anda akan kena kutuknya bareng-bareng loh itu ya. Ingat kutuknya Ahok itu masih berlaku itu ya, kutuknya Ahok itu. Ya. Kutuknya Ahok masih berlaku tuh ya, Anies belum kena kan. Nah, itu kutuknya itu langsung kepada pendeta-pendeta itu karena terima duitnya. Ingat GHC ya, Dana Aman itu kan. Ustanya kan akhirnya kan kena sama si GHC kan. Anda jangan nggak percaya nih N26 ngomong sudah belum ada yang meleset ya, saya ngomong nih ya. Jangan nggak percaya nanti Anda nanti hati-hati loh, nanti kena kutuknya bareng-bareng itu. Itu kutuknya Ahok masih Anda jangan pikir ini ya, ini yang ngomong orang benar yang difitnah ya. Ini saya nggak main-main ya, ini hati-hati orang-orang yang berani mengeluh-elukan Anies hanya gara-gara dikasih uang. Kalau memang Anies gubernur yang benar ya, harusnya dia itu bereskan tuh HKBP itu. Ya kan? Harusnya dia beresin tuh GKI Yasmin sampai tuntas. Ya kan? Kan nggak beres-beres. Ya kan? Itu harusnya pembangunan pura itu di Bekasi itu diberesin.
nggak beres-beres juga, ya kan? Ya kan, mana bisa, mana sanggup dia. Nah, itu berarti itu menunjukkan Anda itu ya karena kamu terima duitnya, sementara yang lain yang tertindas Anda tidak merasakan. Ini pendeta terkutuk ini. Itu pendeta itu terkutuk ya, itu kan dimurka oleh Tuhan, nggak main-main ya. Yang saya ngomong belum ada yang meleset ya. Bukan saya ngutukin, bukan. Tapi itu firman Tuhan dan Anda jemaatnya Anda akan ikut terkutuk. Kalau Anda percaya Anda buktikan saja. Saya tidak ngutukin, itu firman Tuhan. Ceritanya begitu. Konteksnya juga begitu ya. Ceritanya tentang duit serakah. Ya kan? Tentang serakahan uang. Dan dia mengabaikan kebenaran. Ya kan? Nah, itu baru satu ya. Bentar, kayaknya saya punya video lagi ya. Nah, ini lihat nih busernya. Saya ingin sampaikan terima kasih dan juga saya sampaikan terima kasih atas doanya, atas dukungannya yang selama ini diberikan. Banyak hal yang terjadi di Jakarta ini. Hari ini para kambing kumpul. Istimewa. Allah izinkan kita berkunjung ke rumah Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies Baswedan. Terima kasih Pak Anies atas undangannya. Ya Allah. Rapat lagi kan? Generasi muda Islam yang masih berpikir sekarang angan-angannya SMP, SMA jadi selebriti, ini sudah kakeknya selebriti. Mau berhenti. Beberapa teman-teman juga dari kalangan selebriti yang sudah duduk bersama saya. Dan mereka sendiri akhirnya merasakan hal yang sama dirasakan oleh seperti Pak Yoyo dan teman-teman yang lain ini. Maka ini jadi pelajaran bagi generasi muslim. Karena banyak orang anak kecil, masih kecil, mau jadi apa nak? Jadi artis. Mau jadi apa? Jadi artis. Kalau Anda dari Jordan, karena kita mau kunjungi Gua Ashabul Kahfi, terus kemudian kita datangin Petra. Apabila ada seorang muslim yang dengan sengaja memilih pemimpin non-muslim, apakah hal tersebut bisa membatalkan keislamannya? Tidak membatalkan keislaman, tapi dia berdosa. Nggak boleh. Makanya kita harus memilih yang muslim, memang sudah harus begitu. Kalangan artis juga banyak sekarang yang mengidolakan pendegakan khilafah. Ini kan mereka punya power untuk mempengaruhi lingkungan dan ini kita sekarang diam kepada mereka. Oke, kira-kira begitu ya. Nah, sekarang pesan saya ya, tinggalkan GPDI. Tinggalkan GPDI. Ya, sebelum Anda menuai kutuknya GHC. Ya, tinggalkan GPDI ya. Kecuali mereka bertobat, pendeta-pendeta ini ya. Kalau Anda akan menanggung kutuknya Ahok, kutuk GHC. Ya. Wah, serem ya. Oke, lanjut nih. Ya, jadi begini. Ya, itu kan berarti gembala itu tidak percaya kepada apa? Berkat yang akan diberikan Tuhan. Dan salah satu sisi kan paradigmanya mereka kan sudah jelas. Ya, kalau memilih pemimpin yang bukan Islam itu haram. Ya. Kemudian apa hukumannya ada. Ya ngapain dipilih? Sekarang ya, itu kan sama saja menjual karakter loh. Menjual karakter yang diajarkan di kerajaan Tuhan. Apa sih yang diberikan sama gubernur DKI itu jadi tai kok hasilnya? Apakah kalau gubernur itu nggak ngasih duit, nggak ngasih bantuan, terus gereja itu mati? Ini, waduh, memang benar bukan dikutuk dari itu lagi. Jangan-jangan nanti Tuhan yang marah. Karena menyepelekan Tuhan kan, itu bukankah sama menduakan Tuhan?
Ini yang tidak dipelajari. Jadi karakter gereja ini saya lihat ya, sekarang ini aneh-aneh gitu loh. Aneh-aneh. Ya, HKBP. HKBP itu punya karakter dulu ya. HKBP doa KBP, AKBP is HKBP. Satu, HKBP itu doktrinnya apa? Kemandirian. Tidak perlu bantuan dari mana-mana. Jemaatnya yang berdiri. Jemaatnya yang membangun. Nggak perlu bantuan dari pemerintah, nggak perlu. Belum kita semua banyak kok yang diberkati. Hati-hatilah kena jebakan Batman itu. Ya, Anda masuk ke perangkap laba-laba. Hati-hati, tidak perlulah terima uang, kembalikan uangnya. Ya, kembalikan, ngapain? Dari orang yang tidak sama kok, Tuhannya aja nggak sama. Nah, hati-hati loh ya. Makanya kita bilang, kalau selama mereka berpikirnya seperti itu, wah, nggak boleh milih orang yang bukan Muslim. Emangnya negara ini milik dia apa? Enggak juga. Kita juga nggak pengen dipilih. Ya, silakan aja. Ya kan? Nggak pengen kita dipilih kalau memang nggak kepilih. Karena Tuhan sudah punya rencana sendiri buat kita-kita ini. Jadi kalau karakter aja bisa diperjualbelikan, itu kan menjual karakter orang anak kerajaan Tuhan yang tidak perlu minta-minta. Berarti dia bukan anak raja, masih budak itu namanya. Betul. Kalau budak itulah, jadi lebih terhormat memberi daripada menerima. Ini mana gereja-gereja ini? Pendetanya rakus itu pendetanya. Kurang dari perpuluhan kurang itu. Di kepalanya cuma itu aja kok. Iya. Bagaimana ya master teologi itu, MTH itu, kepanjangannya bukan master teologi. Ya, tapi melayani. Nah, kalau perlu melayani, ya melayani apa? Melayani tanpa honor. Itu. Ini sibuk. Hanya duit-duit aja. Waduh, kayak pengemis. Itu tadi itu. PDT, pendeta double talk. Ya Oke lah ya, cuman memang inilah paradigma itu sudah bergeser. Kalau paradigma di kerajaan Tuhan ya, kita anak raja, ngapain ngemis-ngemis? Ya sekalipun itu kan katanya jatah pemerintah ya, tapi kalau jatah pemerintah pun nggak usah sampai belakangnya di embel-embeli yang sampai mempromosikan Anies Baswedan. Ya, sebab firman Tuhan ngajari kita yang benar katakan yang benar, salah bilang salah. Pernah nggak GBDI mengkritik kebijakannya Anies Baswedan ini, Anies Aswedan ini? Nggak pernah kan? Begitu dapat duit langsung puji-puji setengah mati kan? Persis kayak si Yakub Nahuai kan? Persis kayak Tiberias kan? Akhirnya mati juga kan? Iya, harusnya karakter penggembala itu ya. Kita sudah dinista seenaknya. Ya ngapain nerima duit dari orang kayak begitu itu? Percayalah, nggak akan mungkin Tuhan yang kita imanin itu membiarkan kita keleleran. Kalaupun kita keleleran, pasti ada tujuan Tuhan. Nah sekarang begini aja lah, logika aja lah, bukan logika lagi, udah fakta kok. Ya, sudah fakta kok. Paulus aja lah, Paulus kurang apa itu dia? Seorang pejabat di kerajaan Yahudi, ya kan? Dan warga negara Romawi. Ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Jatuh miskin, di penjara. Bahkan matinya juga badannya terberai-berai kan? Mati martir. Tapi karena rencana Tuhan, siapa yang bisa bantah? Ini karakter ya. Satu-satunya yang tidak boleh diperjualbelikan adalah karakter. Nah, karakter gereja itu seperti apa? Makanya harus dari awal, begitu gereja itu didirikan bersama jemaatnya, harusnya punya karakter tersendiri dong. Ya, HKBP punya karakter HKBP sendiri, GBI punya karakter tersendiri. Tetapi tidak boleh menyimpang dari standar patokan yang ada di dalam Bible dong. Ya kan, masa sudah jadi di perjanjian baru, kamu bukan lagi hamba.
Ya, kamu sudah sahabat. Ya, pewaris kerajaan Tuhan. Masa anak pewaris kerajaan Tuhan dikasih-kasih orang mau? Harusnya kita yang memberi. Bukan kita diberi. Nah, ini nggak ada kehormatan sekali. Ya, kehormatan itu adalah segala-galanya. Masa kehormatan orang Kristen diberi-beri seperti orang miskin? Itu sama aja. Ya, kita bilang terima kasih. Tapi di benaknya yang memberi apa? Oh, ternyata orang ini pengemis juga ya. Diberi mau. Oke lah, itu aja.